Secara terminologi, ruqyah adalah al-uzah, yakni sebuah perlindungan atau terapi dengan membacakan sesuatu untuk melindungi orang yang terkena penyakit akibat serangan hewan, bisa sihir, rasa sakit, kerasukan jin atau kesurupan, dan lainnya. Ruqyah terbagi menjadi dua jenis, ruqyah syariah dan syirkiyah. Ruqyah syariah menggunakan bacaan doa dan zikir dari ayat Quran sebagai perantara penyembuhan. Sedangkan ruqyah syirkiyah dilakukan oleh para dukun dengan menggunakan mantra atau jampi-jampi yang diharamkan dalam Islam. Ruqyah umumnya dilakukan oleh seorang ahli yang dikenal sebagai peruqyah. Ketika merasa diri sendiri mengalami gangguan tertentu dan membutuhkan ruqyah, doanya terkadang disertai dengan sebuah tiupan ke kedua telapak tangan, lalu diusapkan ke seluruh tubuh atau langsung meniupkan ke tubuh orang yang diruqyah. Ruqyah sendiri sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Falaq dan An-Nas pun sering dijadikan sebagai tindakan pencegahan terhadap gangguan jin yang dialami seseorang. Tak hanya jadi terapi gangguan makhluk astral, ruqyah juga dapat mengobati penyakit fisik maupun hati seorang muslim. Karenanya, ritual Islami ini sangat dianjurkan untuk dilakukan, termasuk ruqyah mandiri. Lalu apa yang dimaksud dengan ruqyah mandiri? Dan bagaimana cara melakukannya? Mari simak penjelasan berikut. Dalam sebuah riwayat, Uthman bin Abil As menemui Rasulullah dan mengadukan rasa sakit pada tubuhnya. Lalu Rasulullah bersabda, "Letakkan tanganmu pada tempat yang terasa sakit. Kemudian bacalah bismillah 3 kali dan bacalah a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajitu wa uhadziru 7 kali." Riwayat HR Muslim. Cara meruqyah dapat disesuaikan dengan jenis penyakitnya, termasuk saat meruqyah mandiri. Berikut salah satu contoh tata cara meruqyah diri sendiri. 1. Berwudu atau mensucikan diri. 2. Banyak membaca istighfar. 3. Baringkan tubuh sementara tangan dan kaki lurus, atau dapat pula duduk dengan posisi yang nyaman. 4. Pejamkan mata seraya mempersiapkan diri. 5. Mulailah membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. 6. Bacalah dengan khusyuk dan dengan penuh keyakinan. 7. Dapat pula ditambah dengan mendengarkan murotal Al-Quran dalam bentuk MP3 atau video YouTube. 8. Jangan takut akan reaksi aneh yang mungkin terjadi pada tubuh, seperti sakit pada bagian tertentu, rasa panas dan terbakar, kesetrum, atau dingin. Jika bereaksi, jangan berhenti melakukan proses ruqyah. 9. Bisa juga ditambah dengan meminum air mineral yang telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Meruqyah diri sendiri juga bisa dilakukan sebelum tidur. Bacakan doa ruqyah utama seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebanyak 3 kali. Lalu tiupkan pada kedua telapak tangan dan ratakan dari wajah ke badan. Hal ini sesuai dengan kebiasaan Rasul berdasarkan hadis Muslim dari Aisyah yang menceritakan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis Muslim dari Aisyah yang menceritakan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sepenggal kalimat dari surat Al-Fussilat ayat 44, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Lalu bagaimana cara meruqyah rumah sesuai syariat Islam? 1. Langkah pertama, pastikan Anda senantiasa beribadah di dalam rumah secara rutin. Alangkah baiknya dilakukan di ruangan berbeda setiap harinya, agar suasana di dalam rumah menjadi hidup, serta dapat mengusir hawa negatif yang bersemayam di ruangan kosong. 2. Rutin membaca Al-Quran di rumah. Selain sholat, ibadah lainnya yang harus Anda kerjakan adalah membaca Al-Quran.
Setidaknya membaca 1-2 halaman per hari, agar rumah selalu terisi lantunan kitab suci. 3. Letakkan tanaman hidup di dalam dan di luar rumah. Selain untuk kesehatan dan pemanis ruangan, tanaman juga dapat memberikan energi positif dan menyerap energi negatif. 4. Biasakan untuk selalu membaca doa ketika masuk dan keluar rumah. Karena selain bermanfaat untuk membentengi rumah Anda dari gangguan makhluk astral, juga dapat mendatangkan keberkahan buat keluarga. 5. Bisakah meruqyah rumah dengan MP3? Banyak yang berpendapat memutar bacaan Al-Quran sudah efektif sebagai cara meruqyah rumah. Ada pula yang mengatakan lantunan kitab suci dalam MP3 sama sekali tidak efektif untuk mengusir jin dan setan. Daripada menjadi bahan perdebatan, coba saja untuk dipraktekkan. Sekian dari kami. Semoga Anda selalu diberi ketentraman dan keberkahan.